Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ada salah satu orang yang bertanya ya tentang pompa booster washer ini gitu ya. Nah, ini mereknya washer ya, modelnya lupa saya tuliskan aja di bawah ya kawan, karena cukup panjang namanya. Nah, apa yang dia alami ya? Yang dia alami adalah pompa boosternya itu nggak mau mati ya, meskipun nggak ada yang pakai airnya di keran gitu ya. Kemudian yang kedua, kadang dia bisa mati tapi nanti hidup sendiri mati lagi, hidup sendiri mati lagi, padahal keran nggak ada yang pakai sama sekali. Sebetulnya ini adalah permasalahan umum dari pompa otomatis ya kawan, tidak hanya pompa ini ya. Jadi semua pompa ya, terutama yang menggunakan APC ya, ini APC ya kawan, atau menggunakan pressure switch. Nanti pressure switch saya gambarkan di layar ya gambarnya ya. Nah, pompa jenis yang menggunakan APC maupun pressure switch ya, dia itu menggunakan sensor berupa tekanan ya, atau pengatur berupa tekanan. Nah, apa yang terjadi ya kawan? Kenapa dia nyala sendiri atau bahkan tidak mau mati sama sekali? Itu karena tekanan di pipa itu turun gitu ya. Jadi APC maupun pressure switch itu akan mengaktifkan pompa ketika tekanan turun. Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa tekanannya turun ya? Tekanan turun itu pasti karena ada yang pertama, ada yang buka keran ya. Kedua, kalau nggak ada yang buka keran berarti ada yang bocor gitu ya. Nah, kebocoran sendiri itu ada dua ya kawan. Mungkin kebocoran di pipa sana ya, di penggunaan, atau yang kedua ada kebocoran di check valve ya. Jadi pompa itu yang menggunakan pressure switch maupun APC itu selalu punya check valve kan. Jadi sebagian pompa dia itu memiliki check valve di bagian inletnya ya, seperti pompa ini ya, saya tampilkan di gambar ya. Nah, kalau pompa ini check valve-nya ada di sini kawan-kawan, perhatikan ya, dia ada di bawah sini. Dia letaknya di dalam bodi APC ini ya. Namun setahu saya biasanya nih ya, biasanya sih pompa yang menggunakan APC ini ya, saya sudah punya 4 atau 5 merek ya, itu tidak pernah ada yang bermasalah check valve-nya. Jadi kemungkinannya itu sangat besar itu ya, yang dialami kawan tadi itu mengalami kebocoran di area penggunaan ya. Nah, banyak orang yang bilang, "Loh Pak, saya udah cari-cari nggak ada Pak, nggak ada yang bocor, semua pipa kering gitu ya." Nah, ini kawan, kebocoran itu tidak selalu terlihat ya. Kadang-kadang pipa kalian itu kan nggak semuanya kelihatan ya. Ada yang masuk ke dinding gitu ya, ada yang masuk ke lantai. Bapak, dindingnya nggak kelihatan basah, itu juga nggak jaminan kan. Namanya merembes itu, apalagi kalau kecil ya, rembesannya kadang nggak tembus keluar, dia mungkin meresap ke dalam dinding ataupun ke dalam tanah seperti itu. Jadi sebetulnya sudah sangat jelas ya. Indikasinya apa? Sebetulnya kalau kalian menggunakan APC itu sangat jelas. Kalian bisa lihat di pressure switch-nya kawan. Kalian bisa lihat di pressure gauge atau alat ukur tekanan. Perhatikan ini ya, dia selalu turun ya. Nah, ini kenapa turun? Apakah punya saya bocor? Ya, ini sengaja saya bocori untuk sebagai simulasi ya kawan. Perhatikan, ini selalu turun. Nanti ketika tekanan tertentu, tekanan on-nya, dia akan jalan. Tuh, perhatikan. Nah, setelah dia jalan, tekanan akan full, lalu dia akan mati karena tekanannya udah cukup. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Beberapa detik lagi dia akan mati. Nah, mati ya. Perhatikan sekarang. Dia akan makin turun ya. Nah, dia makin turun ini kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, ada kebocoran ya. Dan kebocoran tadi ada dua macam. Kalau nggak di discharge ya, di pemakaian sana, atau di check valve di sini ya kawan. Kenapa? Tekanan itu sebetulnya disimpan setelah check valve ya kawan. Jadi bukan di pompa ataupun di mana ya, belum tentu ya. Kalau check valve-nya itu ada di sini, maka tekanan tersimpan di sini, di sini, di sini ya kawan. Kalau check valve-nya ada di sini, maka tekanan hanya tersimpan di atas sini. Sedangkan di sini tidak lagi bertekanan, karena check valve-nya ada di sini. Jadi yang menahan tekanan itu adalah check valve, gitu. Nah, meskipun saya bilang, saya sudah punya 5 merek dan semuanya tidak ada yang bocor, ini juga bukan jaminan ya, kawan. Namanya kotoran itu, ya bisa dia masuk ke sana, kemudian misalkan dia berupa benang, ya dia bisa aja nyangkut ke dalam, lalu kemudian ketika check valve tersebut menutup, ya, benangnya itu menyangga check valve, sehingga ketika check valve-nya tersangga benang, dia tidak bisa menutup dengan rapat, maka kemudian air itu bisa berobos ya. Jadi air yang tekanan harusnya tersimpan di sini, dia turun lagi ke bawah. Nah, disitulah terjadinya penurunan tekanan juga.
Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada satu lagi ya kawan, tapi ini khusus bagi pompa yang menggunakan pressure switch ya. Apa itu? Jadi ada saat dimana kawan-kawan mengalami ya, pompanya itu nggak mau mati sama sekali, jadi jalan aja terus ya. Nah, ini ada beberapa penyebab ya kawan. Yang pertama ya, mungkin kalian pernah ngotak-atik pressure switchnya atau otomatisnya ya, atau otomatisnya udah rusak ya, bisa juga. Tapi yang paling sering saya jumpai orang itu ngotak-atik pressure switchnya, dia disetel sangat tinggi sehingga kemudian pompanya itu nggak mampu ngejar tekanan settingnya gitu ya, sehingga pompa itu jalan terus sementara tekanan settingnya nggak terkejar, akhirnya dia nggak pernah berhenti, pompanya jalan terus meskipun nggak ada yang menggunakan di kerannya gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua ya, karena ada keausan di impeller kawan. Jadi impeller itu kan karena bergesekan dengan bodi ya, maka lama-lama bisa aus ya. Ausnya bisa di impellernya sendiri ataupun di bodinya sendiri, atau ada kebocoran seal misalkan ya, itu banyak sekali kemungkinan ya karena. Namun yang terakhir tadi saya sebutkan itu jarang terjadi ya, biasanya terjadinya itu karena settingan pressure switch yang salah atau pressure switchnya rusak ya. Namun ya kembali ya ke APC juga ya kawan, bisa juga sih yang namanya APC rusak itu ya, bisa juga, tapi menurut pengalaman saya yang pernah saya jumpai itu, yang sering saya jumpai itu adalah akibat kebocoran tadi gitu ya kawan. Nah, ini juga salah satu kebocoran juga nih kawan ya, kalian bisa perhatikan nih, keluar air netes. Ini lama kelamaan ini juga bisa bikin pompa nyala sendiri tanpa ada yang menggunakan air di keran gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.